Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, dauhan Allah, al-munazzalu li Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Pembahasan kali ini berkaitan dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah ayat dalam Al-Quran? Ya, kebanyakan orang mengatakan jumlah ayat Al-Quran adalah 6.666. Apakah benar seperti itu? Dan kenapa alasannya? Atau apa alasannya? Ataukah memang ada jumlah yang lain? Karena di antaranya ada yang menyatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu adalah 6.236. Dan juga banyak rawi-rawi lain atau pendapat-pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu tidak atau bukan 6.666. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan sekurang-kurangnya ada 7 kategorisasi, ya. Ada 7 kategorisasi atau 7 rawi yang menyatakan tentang jumlah ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, jumlah ayat dalam Al-Quran itu adalah 6.217. Ya, 6.217. Yaitu kategorisasi madani awal. Dengan rawinya adalah nafi dari riwayat Abu Ja'far bin Yazid al-Qaqa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah ayat Al-Quran adalah 6.214 ya. 6.214. Dengan kategorisasi yaitu madani akhir ya, madani akhir yang diriwayatkan oleh nafi dari riwayat Ismail bin Ja'far. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Al-Maki, yaitu di Mekah. Dengan jumlah ayat 6.219. 6.219 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Katsir Al-Maki dari Mujahid bin Jubair. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah jumlah ayat 6.225. Ya, 6.225. Yaitu kategorisasi Asy-Syami atau Syria. Yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub bin Tamim Al-Qari dari Abdullah bin Amir Al-Yahsibi. Nah, itu riwayat yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah jumlah ayatnya 6.236. 6.236. Yaitu kategorisasi Al-Kufi, yaitu Kufah, Irak. Yang diriwayatkan oleh atau perawinya Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibnu Abu Laila dari Abu Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Nah, itu riwayat yang kelima. Kemudian yang keenam, jumlah ayatnya 6.205 ya, 6.205 dengan kategorisasi Al-Basri atau Basrah Irak yang diriwayatkan oleh Asim Al-Jahdari dan Atha bin Yasar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jumlah ayatnya adalah 6.232 dengan kategorisasi Al-Himsi atau Syam yang diriwayatkan oleh Khalid Al-Ma'dan. Nah, itu sekurang-kurangnya ada 7 ya, ada 7 jumlah perawi yang meriwayatkan jumlah ayat, masing-masing meriwayatkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada nafi dari riwayat Abu Ja'far bin Yazid Al-Qaqa, kemudian ada Ismail bin Ja'far, kemudian ada Abdullah bin Katsir Al-Maki dari Mujahid bin Jubair,
kemudian ada Abu Ayyub bin Tamim Al-Qari, ya, kemudian ada Hamzah bin Hubaib, kemudian ada Asim Al-Jahdari, dan kemudian ada Khalid Al-Ma'dan. Nah, dengan banyaknya periwayat-periwayat jumlah ayat Al-Quran ini, ya, periwayat-periwayat jumlah ayat Al-Quran ini, yang banyak digunakan atau yang banyak dicetak, yaitu riwayat dari mazhab Al-Kufiyun. Mazhab Al-Kufiyun, dengan yaitu yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad, dari Ibnu Abu Laila, dari Abu Abdurrahman bin Habib As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, itu riwayat yang pertama yang banyak dicetak dalam Al-Quran. Dengan jumlah ayat adalah 6.236. 6.236. Kemudian riwayat yang lain, yaitu dari Madani awal, disandarkan pada riwayat Imam Nafi, ya, Imam Nafi dari riwayat Abu Ja'far bin Yazid Al-Qaqa dengan jumlah ayat 6.217 ayat. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Dan di sini di riwayat-riwayat ini kenapa tidak disebutkan tentang jumlah ayat Al-Qur'an yang 6.666? Nah, perbedaan jumlah ayat tersebut disebabkan yang pertama, berbeda dalam menetapkan potongan dalam satu kalimat. Jadi ada kalanya dalam satu riwayat, dalam satu ayat itu bisa jadi dua ayat, ya, bisa jadi dua ayat. Jadi dinyatakan sebagai satu ayat, ada kalanya sebagai dua ayat. Misalkan dalam satu ayat, kalau di riwayat Kufiyun itu disebutkan satu ayat, akan tetapi di riwayat lain misalkan disebutkan dua ayat, tiga ayat, dan lain sebagainya. Nah, maka terjadilah perbedaan jumlah ayat di situ. Kemudian yang kedua, berbeda dalam menetapkan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan ayat dari setiap surat, kecuali surat At-Taubah dan Al-Fatihah. Jadi ada kalanya juga tidak demikian, ya. Ada kalanya juga tidak demikian karena basmalah hanya sebagai penghubung antara surat, kecuali surat Al-Fatihah. Nah, jadi ada sebagian riwayat yang menyatakan bahwa basmalah itu termasuk ayat dalam Al-Qur'an, kecuali surat At-Taubah dan Al-Fatihah. Akan tetapi pada riwayat lain menyatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat dalam Al-Qur'an kecuali dalam surat Al-Fatihah, akan tetapi itu cuma penghubung ayat saja. Nah, maka terjadilah perbedaan jumlah ayat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan jumlah 6.666 ayat? Ada dua yang saya temukan, ya, ada dua pendapat yang saya temukan. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Hayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Menurut beliau bahwa bilangan ayat dalam Al-Qur'an itu adalah 6.666 ayat. Dengan perincian, yang pertama, 1.000 ayat di dalamnya tentang perintah. Kemudian 1.000 ayat tentang larangan. 1.000 ayat tentang janji. Kemudian 1.000 ayat tentang ancaman. 1.000 ayat tentang kisah-kisah dan kabar-kabar. Kemudian 1.000 ayat tentang ibrah dan tamsil. Kemudian 500 ayat tentang halal dan haram. Kemudian 100 ayat tentang nasikh dan mansuh. Dan 66 ayat tentang doa, istighfar, dan zikir. Itu perincian jumlah ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jumlahnya adalah 6.666. Kemudian pendapat lain yang disampaikan oleh Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syari'ah wal Manhaj, jilid 1 halaman 45. Beliau membenarkan tentang jumlah ayat Al-Quran dalam hitungan Al-Kufiyun adalah 6.236. Namun demikian, ia juga menyebutkan menurut hitungan yang lain berjumlah 6.666 ayat. Yang mana perhitungan ini sepertinya didasarkan pada kalkulasi pertimbangan atau kandungan isi keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Nah, jadi jumlah yang 6.666 ayat itu bukan jumlah keseluruhan dari ayat Al-Quran. Ya, misalkan
Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat, jumlahnya dijumlahkan dari 114 surat itu jumlahnya berapa, misalkan bukan dari hitungan itu. Tetapi didasarkan pada kalkulasi ya, yang digarisbawahi adalah kalkulasi kandungan isi ya. Kalkulasi kandungan isi keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an, kandungan isinya ya, kandungan isinya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian menurut Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir juga disebutkan bahwa yang jumlah ayat Al-Quran 6.666 ayat itu didasarkan pada kalkulasi pertimbangan kandungan isi ya keseluruhan ayat Al-Quran dengan perincian Al-Amru atau perintah ya 1000 ayat, kemudian An-Nahyu atau larangan 1000 ayat, kemudian Al-Wa'di atau janji 1000 ayat, kemudian Al-Wa'id ancaman 1000 ayat, kemudian Al-Qasas wal Akhbar ya, kemudian kisah-kisah dan informasi ya 1000 ayat, kemudian Al-Ibra wal Amsal pelajaran dan perumpamaan 1000 ayat, kemudian Al-Haram wal Halal haram dan halal 500 ayat, kemudian Ad-Du'a tentang doa 100 ayat, dan An-Nasikh wal Mansukh 66 ayat. Ya, jadi jelas kalau dijumlahkan adalah 6.666. Nah, maka kalau kita lihat dari dua pendapat ini yang mengambil 6.666, jadi jelas kadang-kala kan dalam perintah itu bisa jadi di dalamnya ada perintah, ada larangan, maka jadi 2 ayat kan? Bisa jadi 2 ayat, dalam satu ayat bisa disebutkan 2 ayat. Ya di dalamnya mengandung perintah, ya di dalamnya juga mengandung larangan. Bahkan bisa saja tentang ancaman, janji dan lain sebagainya. Dalam satu ayat ada beberapa poin. Bisa perintah, larangan dan lain sebagainya. Nah, maka jelas di sini ya jumlahnya adalah 6.666. Jadi ada dua pendapat yang saya temukan, yaitu dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian dari Az-Zuhaili ya, Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Selanjutnya kita akan mencoba mencocokkan ya dari pendapat-pendapat tersebut, kira-kira Al-Qur'an yang ada di Indonesia, yang ada di kita, jumlah ayatnya berapa? Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama ada Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 176, Al-Maidah, Al-An'am, dan selanjutnya ya, saya tidak akan sebutkan satu persatu. Ini sudah disebutkan suratnya ya, nama suratnya, kemudian jumlah ayatnya, kemudian sampai akhir ketika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 6.236. Jadi sudah jelas ya, mazhab ini adalah atau perawi yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah termasuk perawinya adalah Al-Kufiyun. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung ayat ya. Kita bersama-sama mencoba menghitung ayat, jumlah ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini adalah nama surat, kemudian ada jumlah ayatnya. Jumlah ayatnya ini nomor suratnya dari 1 sampai 114 surat. Semuanya di sini sudah saya tuliskan ya. Kemudian ini jumlah ayatnya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang kita akan coba untuk menghitungnya ya, menghitungnya atau kita akan mencoba untuk menjumlahkannya. Ini dari Al-Fatihah ya. Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, Al-Baqarah 286, kemudian Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176, Al-Maidah 120 dan lain sebagainya ya. Ya, sampai Quran surat An-Nas. Kita akan coba jumlahkan tabel yang ini terlebih dahulu dari nomor surat 1 sampai 30. Kita akan coba rumus penjumlahan. Maka jumlahnya adalah 3.469. Kemudian yang ini juga kita akan jumlahkan. Dari nomor surat 31 sampai 60. Kemudian yang ini juga kita jumlahkan dari 61
sampai 90. Maka jumlahnya. Kemudian yang ini kita jumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan dari keseluruhan dari bagian-bagian ini. Kita akan rumus di sini. Nah, maka jumlah ayat Al-Qur'an ya, jumlah ayat Al-Qur'an ini semuanya adalah ternyata 6.236 ya. 6.236. Sejatinya perbedaan tentang ayat tidak menjadi permasalahan atau tidak menjadi polemik hingga membuat jauh dari membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, itulah pembahasan tentang jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.